Teman-teman Leo, kembali lagi dengan Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Oke Leo, kita akan lanjut pembacaan zodiak reading kita untuk melihat ya, gimana sih hubungan Leo di bulan Oktober tahun 2021 ya. Ini Mas Do akan pecahkan secara zodiak ya, agar bisa lebih resonate ya. Jadi kalau biasanya kita bacanya per judul ya, ini kita coba pecah zodiak agar apa? Agar lebih resonate aja ya. Ini kita mulai untuk yang berbintang Leo. Teman-teman yang lain boleh cek nanti di videonya, udah Mas Do upload juga ya. Oke Leo, kita akan lihat hubungan kamu di bulan Oktober tahun 2021. Kita mulai aja dari kartu yang pertama ya Leo ya. Kartu yang pertama ada gambaran Seven of Swords atau 7 pedang ya. 7 pedang guys adalah gambaran mengambil keuntungan ya. Ini di sini Mas Do bisa melihat ya, yang di dalam hubungannya Leo di bulan ini ya, di bulan Oktober ini ada yang ingin mengambil keuntungan di hubungan Leo. Nah, ini hati-hati guys, mengambil keuntungan di sini ya macam-macam lah. Ada orang pura-pura mendekat sebenarnya ingin mengambil keuntungan, atau mungkin pasangan, bisa aja itu, komen aja yang di bawah. Intinya ada orang yang ingin mengambil kesempatan atau kesempitan di hubungan kamu ini. Ya mungkin kamu lagi berantem, ada orang datang pura-pura ya ujuk-ujuk ingin menggoda pasanganmu juga bisa. Atau ada yang pura-pura datang ya hanya ingin mengambil uangmu aja, pura-pura baik, nawarin kontrak segala macam, sebenarnya niatnya nggak baik ya. Sebenarnya tricky teman-teman, hal yang nggak baik lah, ingin mengambil keuntungan. Di sini kalau Seven of Swords bilang waspada, hati-hati guys ya katanya, hati-hati, waspada. Di sini ada peringatan, ada pencuri katanya, pengkhianatan, ada kecurangan juga. Nah itu dia, itu Seven of Swords ya. Dan juga di sini cerdiklah Anda dan berjuang. Jangan sampai kamu terbodohi sama si Seven of Swords ini. Hati-hati ya. Tetapi juga bisa di sini diartikan Leo lah yang tricky-tricky. Bisa jadi juga Leo yang ada gerak-gerik tertentu, bisa juga nih. Ya mulai-mulai lirik-lirik orang lain ya, atau pasangan kamu yang lirik orang lain, atau Leonya juga bisa. Di sini pembacaannya bisa vice versa ya. Itu yang pertama. Kita lihat kartu yang kedua. Yang kedua ada gambaran Three of Swords. Nanti ujung-ujungnya akan sakit hati teman-teman ya. Ini nggak harus pasangan yang berbuat ya. Kalau orang nipu kita, kita sakit hati juga kan. Nah sama. Itu tadi, ini bersambung dari Seven of Swords tadi ya, 7 pedang tadi. Ya, kisah ini nanti orang yang tricky-tricky ini yang mengkhianati Leo ini, dia akan membuat Leo sakit hati. Kecewa. Three of Swords-nya adalah sakit hati yang mendalam. Ditusuk 3 pedang. Ya. Ya, ini akan membuat Leo agak sulit akan percaya sama orang lagi ya, karena udah dibohongi seperti ini. Ya. Dan juga di sini ada gambaran patah hati, ujung-ujungnya kan patah hati juga Leo. Kayak kecewa lah ya. Orang Leo ini gambarannya dia keras ya, tapi penyayang banget. Tapi kalau udah patah hati, udah kecewa, wah, jangan ditanya. Ditegur pun mungkin enggak gitu. Ini ya orang beda-beda ya guys ya. Kita nggak bisa menyalahkan orang gitu kan. Leo ini tipenya kalau selagi orang baik dia baik nih gitu. Ya. Tapi kalau dia udah dijahatin, dia udah dihianati, ya udah bisa minta tolong sama Leo lagi gitu. Jangan penganggapan Leo ini akan memaafkan ya. Dimaafkan tapi dia mungkin nggak ingin berurusan lagi gitu ya. Yang kedua, yang ketiga ada gambaran Ten of Pentacle ya, atau 10 koin ya. 10 koin adalah gambaran stabil ya. Nah ini keuangan Leo aman sih di sini. Di segi hubungannya nggak aman gitu ya, ada yang datangin merusak gitu ya. Kadang orang sering iri ya guys ya. Ya apalagi orang nggak senang sama kita ya kan, selalu aja kayak membohongi lah. Oh tadi aku lihat Leo jalan sama si ini gini gitu kan. Apalagi pasangannya cemburuan, wah, padahal dia orang yang datang bilang tadi itu hanya ingin menjebak aja ya kan, hanya ingin lihat hubungan Leo hancur rusak gitu. Saat berantem di luar, yang bilang tadi itu kita ketawa gitu ya. Maka itu jangan sampai kita tuh mudah percaya sama orang. Cari bukti sendiri. Kalau memang pasangan kita selingkuh katanya, kita yang cari gitu, jangan kata orang gitu loh ya. Kalau kata orang tuh ya bisa aja orang itu berbohong, masih kecuali kita sendiri yang melihat ya kan. Karena banyak guys ya kejadian ya hubungan orang rusak karena apa ya, ada yang nggak senang gitu. Itu tadi mengambil keuntungan lah, setelah kalian berpisah dia datang mendekati gitu kan. Itu tadi hanya ingin mengambil keuntungan, itu juga bisa ya. Yang mana udah pada sakit hati ya kan. Kalau udah kejadian ya mau gimana lagi. Lanjut. Ada gambaran dead juga. Di sini Leo sedang berusaha meninggalkan hal yang buruk lah. Ini apa maksudnya guys? Dead ini meninggalkan yang buruk ya. Ini beda sama The Fool. Kalau The Fool itu emang dia terjun langsung dari nol. Kalau dead ini guys memang dari nol, tapi dia meninggalkan yang buruknya itu. Contoh, dulu Leo pemain judi ya, ini contoh ya pemain slot gitu misalnya. Nah Leo ingin berubah, dia tinggalkan. Nah itu dead namanya, bukan The Fool ya. Dead karena apa, dia meninggalkan yang buruk menjadi yang lebih baik. Nah di sini Leo berusaha berubah lah ya. Setiap orang pasti punya kesalahan, setiap orang pasti punya hal yang buruk yang nggak mungkin dia ceritakan sama orang gitu ya kan.
Nah, sama dengan Leo di sini. Ya mungkin di sini Leo ada rahasia lah mungkin gitu ya. Yang dia nggak mau beberkan sama orang yang tapi Leo berusaha berubah ya. Setiap orang itu pasti punya rahasia tersendiri, pasti punya keburukan tersendiri yang nggak mungkin diungkapkan ya kan. Nah, tapi di sini Leo berusaha berubah orangnya ya. Nah, ini bagus guys. Yang nggak bagus itu yang nggak mau berubah ya kan. Malah dia pula yang nyolot. Wah, aku udah bener. Aku lah ini susah. Tidak mau mengakui kesalahan. Ya kan? Lanjut. Berikutnya juga ada gambaran Nine of Swords. Oh, sorry. Nine of Swords atau 9 pedang ya. Ini adalah gambaran takut, depresi. Di sini sebenarnya Leo itu takut kehilangan pasangan ya. Di sini mungkin Leo kayak orangnya agak cuek gitu ya. Mungkin Leo ini orangnya nggak pedulian, tapi sebenarnya dalam hati wah peduli banget nih, tipe-tipe orang yang sok-sokan gitu ya kan. Kamu cinta nggak mau, ah biasa aja, baru dalam hati waduh gitu ya kan. Tipe yang sok-sokan inilah gambaran yang nggak bisa, dan bukan sok-sokan tapi kayak gambaran kurang bisa mengekspresikan ya. Ya, kurang bisa mengekspresikan tuh, dia agak sulit ke orang lainnya. Tipenya itu tadi, keras kepala tadi ya kan, pemalunya tadi itu gitu loh. Nah, jadi dalam hatinya Leo takut kehilangan pasangannya ada. Walaupun mungkin dia bilang aku nggak sayang kamu loh gini-gini, sebenarnya dia takut kehilangan gitu. Malah masuk ke fase depresi bisa juga gitu loh. Karena Leo kalau udah jatuh cinta sama orang, wah itu sulit banget dilepaskan. Karena tipe Leo ini udah satu-satu aja gitu ya. Dan juga di sini khawatir ya, pasti khawatir. Walaupun mungkin dia nggak terlalu dengan ekspresi atau dengan yang yang real gitu ya, tapi dalam hatinya itu tinggi banget gitu, khawatir gitu ya. Bahkan orang mikir gitu ya, oh Leo ini orangnya kok cuek banget sama pasangan sih, kok Leo ini kayak gini sih. Sebenarnya orang nggak tahu ya kalau Leo itu sebenarnya sayang banget gitu. Tapi ya itu tadi, nggak bisa mengekspresikan aja lah kalau saya bilang. Lanjut ada gambaran Eight of Cup atau 8 cangkir ya. Ini mencari kesembuhan ya, mencari ya. Sini Leo gambaran juga di hubungan ini mungkin ya ngambil waktu dulu lah. Mungkin dia kayak ya udah aku kayaknya hobi aku dulu gitu. Ya di sini kalau marah dia tuh nggak marah-marah ke pasangan, tapi dia bentar aku dinginin kepala dulu, bentar aku kesini dulu gitu. Dia nggak mau, karena apa, dia kalau udah marah tuh gawat banget. Makanya itu dia tahu, bentar daripada aku yang marah-marah emosian nggak jelas, aku tuh nenengin diri dulu deh, aku gini dulu deh, aku main game dulu lah. Kalau hobinya game, aku nganu Honda dulu lah, nganu motor dulu, karena mungkin yang hobinya motor gitu kan. Nah gitulah, jadi dia untuk melampiaskan ke hal lain gitu. Jadi saat udah balik lagi, marahnya udah hilang, nah jadi nggak terjadi pertengkaran hebat ya. Karena rata-rata Leo itu gambarnya seperti itu guys. Dia sulit merendam amarahnya, maka itu, tapi dia bisa mengkontrol. Nah yang penting, maka itu dikontrol. Kalau udah tahu dia mau marah nih, ntar aku kesana dulu lah, aku nenangin diri dulu, aku gini dulu katanya ya gitu ya. Lanjut, ada gambaran justice juga. Leo, kalau kamu sini orang yang baik akan dibalas yang baik gitu kan. Kalau kamu orang buruk, kamu akan dibalas yang buruk juga Leo gitu. Ya itulah kunci hidup sih teman-teman. Kalau kita baik-baik aja, nggak ngapa-ngapain, nggak aneh-aneh ya, kita akan dapat hal yang baik pula. Ya kebalikan lah. Kalau kita sering jahatin orang, kita sering bohongin orang, ya kita juga akan kembali ke diri kita. Ya hukum tabur tuai lah guys ya. Mas Do sering bilang ya, hukum tabur tuai. Oke, terakhir Leo, ada apa? Ini ada gambaran Five of Cup ya. Ini adalah gambaran penyesalan ya. Leo ini kadang Leo itu sering ini terlambat menyesalnya gitu loh. Jadi Leo di sini diingatkan, sebelum kamu menyesal ya pikir-pikir dulu ya. Pikir-pikir dulu apa yang ingin kamu lakukan ya. Kadang kan kalau Leo ini emosian kan, kalau berantem aku mau putus, nggak peduli ya, nanti udah menyesal, nanti ngemis itulah Leo. Leo ini gambarnya kayak gitu orangnya ya. Jadi kata taruh di sini Leo, sebelum kamu menyesal ya pikirkan lagi ya, jangan terburu-buru ya. Oke Leo, sampai sini aja kali pembacaan kita. Terima kasih sudah nonton. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah guys, dadah semua. Dah.